sih? Kamu sengaja ya kasih tes saya pakai gula? Saya kan udah sering ingetin kamu, jangan pernah pakai gula. Astagfirullahaladzim. Maafin Fania, maaf Fania lupa. Kamu tuh kenapa sih? Hah? Belain aja diri kamu terus. Kamu tuh selalu ngotot. Kalau salah ya udah salah, kamu ngaku. Ini ada apa sih, Ma? Kok ribut-ribut kayak gini? Udahlah Dion, Mama tuh capek ngadepin istri kamu. Dia itu bikin Mama naik darah tiap hari. Fania, kamu hari ini ngapain ngepel? Katanya mau ke dokter kandungan. Iya Mas, aku siap-siap dulu ya. Kamu lihat dong kerjaan kamu. Kerjaan kamu tuh belum selesai. Terus kamu nyuruh saya gitu menyelesaikan ngepel. Iya. Enak aja kamu. Kalau kamu memang mau pergi, kamu harusnya bangun lebih pagi. Maaf, Bu, Pak, biar saya aja yang ngepelnya. Oh, ternyata di rumah ini ada pahlawan kesiangan. Saya jadi ingat, kalian berdua ini sepasang kekasih kan? Dulu kalian itu pernah satu atap tanpa menikah, iya kan? Saya cuma silaturahmi ke rumah Fania. Pasti kalian mau berbuat mesum kan? Lepasin anak saya. Fania dan Bima tidak melakukan apapun di rumah saya. Saya sendiri saksinya. Kalau ada yang ngotot mau ngarang anak saya, hadapi saya dulu. Sampai detik ini, Mama tidak percaya kalau mereka berdua tidak melakukan kegiatan mesum. Makanya sampai kapanpun, Mama tidak peduli dan tidak mau menerima dia jadi menantu. Tapi Ma, aku sama Bima gak pernah melakukan apa-apa. Waktu itu kami difitnah. Udahlah, Ma. Jangan bahas hal itu lagi, Ma. Itu kan masa lalu, Ma. Lagi pula warga kampung udah buktiin kalau mereka itu nggak zina, Ma. Mama tuh nggak yakin kok kalau mereka tuh nggak zina. Mereka tuh melakukan. Makanya kenapa Fania ini membawa Bima ke sini kerja, agar mereka tuh bisa berdekat-dekatan terus. Bu, karena memang saya butuh kerjaan, Bu. Oh, jadi kamu butuh kerjaan, terus biar kamu bisa terus-terusan dekat sama Fania. Iya, itu kan tujuan kamu. Mah, cukup, Mah, cukup. Dion nggak mau bahas urusan ini lagi, Mah. Dan sekarang Fania sudah jadi istri Dion, jadi Mama hargai itu, Mah. Ya udah sekarang terserah kamu Dion. Pokoknya kamu ingat ya, sampai kapanpun Mama tidak akan pernah setuju dengan pernikahan kamu sama Fania. Ma. Kok kamu malah bengong sih? Katanya mau ke dokter, jadi nggak? Iya Mas, sebentar ya. Aduh, kepala aku pusing. Miko? Miko? Kamu kenapa nak? Miko? 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 Ya Allah. Ya Allah, Miko. Dari pemeriksaan medis, Pak Dion dan Ibu Fania sama-sama subur, jadi tetap bisa punya keturunan. Alhamdulillah. Ya, kami ini kan sudah 3 tahun pernikahan, tapi kenapa masih belum juga dikaruniakan anak ya? Sabar ya Pak, mungkin memang waktunya belum dikasih sama yang di atas. Iya Mas, aku yakin kalau kita terus berusaha, insya Allah kita akan diberikan keturunan. Kamu yang sabar ya. Maaf. Meli, Dion?
Dion. Apa kabar, Mel? Udah lama banget kita nggak ketemu. Dari kita putus baru sekarang. Iya. Baik kok. Tapi dulu aku kecewa banget waktu kamu nikah sama cewek lain. Oh. Ya tapi kan kamu putusin aku duluan, jadi... Tapi kan dulu aku nggak benar-benar minta putus. Aku tuh cuma kesal sama kamu, jadinya aku buat cembur-cemburin kamu nikah sama cowok lain, tapi kamu keterusan nikah sama cewek lain. Ya udah, itu kan masa lalu. Yang penting sekarang kita udah punya keluarga masing-masing. Iya sih, tapi aku udah sendiri lagi. Suamiku udah pergi ninggalin aku nggak tahu mana. Oh ya? Aku turut prihatin mendengarnya. Ya semoga aja kamu dapat suami sebagai gantinya, suami yang lebih baik lagi. Oh ya, kamu di sini ngapain di rumah sakit? Ada urusan apa? Anakku Miko, kata dokter dia radang tenggorokan tapi mesti dirawat di rumah sakit. Tapi aku bingung tadinya mau nyari pinjaman soalnya aku nggak punya biaya buat bayar rumah sakit. Ya udah, kamu nggak usah khawatir. Kalau masalah biaya biar aku yang tanggung. Yang penting kan anak kamu Miko cepat sembuh, ya. Beneran Dion. Makasih banyak ya. Kalau gitu aku ke suster ya, aku ngasih tahu kalau mau bayar anak aku. Makasih ya. Iya, sama-sama. Mas, maaf ya nunggu lama. Tadi toiletnya antri banget. Yaudah yuk kita langsung pulang. Aku belum masak makan siang. Nanti mama keburu marah-marah lagi belum ada makanan. Iya, kamu duluan ke mobil ya. Aku ada urusan sebentar. Rp3 juta, Pak. Saya terima ya uangnya ya Pak. Wah, ternyata sekarang dia udah mapan ya. Udah kaya. Ih, aku jadi nyesel dulu ninggalin dia demi laki-laki brengsek yang ternyata miskin. Mel, biaya rumah sakit anak kamu sudah aku bayar. Tapi nanti kalau memang ada apa-apa, kamu tinggal hubungin aku. Kartu nama aku. Dion, makasih banyak ya. Makasih udah nolongin aku. Iya, sama-sama. Aku pergi dulu ya. Makasih ya. Iya. Ternyata Dion sekarang jadi manajer di perusahaan terkenal. Pasti gajinya tinggi. Aku akan berusaha mendapatkan Dion bagaimanapun caranya. Aku akan manfaatin dia. Kata dokter, aku sama Mas Dion baik-baik aja. Nggak ada masalah dengan kesehatan. Jadi, insya Allah kami bisa punya anak, Ma. Buktinya tuh mana? Hah? Buktinya sampai sekarang kamu hamil nggak? Ini tuh karma buat kamu. Ngerti kamu? Mama kok tega sih nuduh aku seperti ini? Mama jangan bicara sembarangan kayak gitu, Ma. Fania ini kan perempuan baik-baik, Ma. Dion, kamu dengar Mama ya. Mama akan buktikan kalau Fania ini bukan perempuan baik-baik. Mau sampai kapan sih, Mas? Mama nggak pernah nerima aku. Kamu yang sabar ya. Nanti kalau kita sudah punya anak, pasti Mama berubah. Mama bisa baik sama kamu. Makanya sekarang kamu cepat-cepat hamil, ya? Iya, Mas. Lepasin, saya mau ketemu Pak Dion. Maaf Bu, Pak Dion sedang meeting. Dia gak bisa diganggu. Tadi sudah pesan sama saya. Kalau ada tamu, suruh nunggu saja dulu. Saya mau nunggu di ruangannya Pak Dion. Kamu nggak tahu siapa saya ya? Lepasin, sakit tahu nggak? Ibu, silakan Ibu nunggu di ruang tunggu.
Dion! Dion! Ibu! Saya baik-baik loh ngomong sama ibu. Tapi ibu malah marah-marah sama saya. Makanya lepasin kalau nggak mau saya marah-marah. Dion! Mel, Tuh. Tuh lihat tuh, satpam kamu. Sakit tuh nggak tangan aku ditarik-tarik. Kasar banget. Maaf Pak, saya hanya menjalankan tugas. Tadi saya udah bilang sama ibu ini, suruh nunggu di ruang tunggu. Tapi malah marah-marah sama saya, Pak. udah biarin aja. Saya kenal kok. Udah diamin aja. Ayo Mel. Oh iya. Saya udah bilang sama kamu kan? Iya sih kalau dibilangin. Iya kan, kita hanya menjalankan tugas. Dion, aku datang ke sini mau ngucapin terima kasih sama kamu. Sekalian, aku mau minta tolong. Aku mau minta kerja di sini. Aku butuh uang buat anak aku. Gimana ya? Gini Mel, sebenarnya perusahaan ini memang sedang tidak perlu tenaga kerja baru. Bahkan kemarin sempat ada pembicaraan akan ada pengurangan tenaga kerja di sini. Aku butuh uang banget buat aku sama anak aku. Kamu kan tahu, aku ini janda. Kalau aku nggak kerja, aku mau dapat uang dari mana? Oke, kalau gitu aku terima kerja di sini sebagai administrasi. Ya. Beneran? Makasih banyak ya. Sama-sama. Aku terima kamu kerja karena aku kasihan sama kamu, Mel. Ini baru awal. Selanjutnya aku akan bikin Dion kembali jatuh ke pelukan aku. Vania! Vania! Ih, ya apa sih tuh orang? Dipanggil bukannya denger nyaut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meli? Ya Allah Meli. Kamu tuh apa kabar sih? Ini siapa? Ini tante. Oh. Ya udah kita masuk aja dulu yuk. Kita ngobrol di dalam ya. Ayo ya sayang. Ayo silakan. Iya, sini Miko. Mel, kamu tuh kemana aja sih selama ini? Kamu kenapa sih ninggalin Dion anak tante? Hah? Padahal kan tante udah cocok banget sama kamu. Kamu tahu nggak? Dion itu sekarang udah menikah dengan Vania, tapi ya tante nggak suka sama menantunya tante itu. Ma, Mama tadi panggil Vania. Ada apa, Ma? Kamu santai banget ya jawabnya. Ada apa, Ma? Saya teriak-teriak tau nggak? Kamu kemana aja sih? Baru nongol. Nggak bisa ya bikin hidup saya itu tenang, hah? Atau kamu sengaja bikin saya kayak gini? Biar saya tuh naik darah terus cepet mati, iya? Astagfirullahaladzim. Enggak, Ma. Tadi Vania dari kamar mandi. Lu aja alasan. Maaf ya, sekarang udah deh kamu siapin aja minum. Ya Allah. Andai aku punya anak, mungkin sekarang anak aku udah sebesar dia. Lu kenapa sih bengong? Iya, Ma. Mel, Tante itu betul-betul gak suka sama Vania itu. Tante kan gak setuju. Karena kamu tau gak, Vania itu mempunyai masa lalu yang kelam. Tau gak, dia tuh pernah kasus mesum gitu sama Bima. Aku juga denger sih kasus itu. Tapi kan Vania cuma difitnah. Udahlah.
ini jadi peluang emasku nih buat dapetin Dion. Karena Tante Santi sepertinya nggak suka banget sama Fania. Aku juga nyesel banget Tante. Harusnya aku dulu nikah sama Dion. Pasti sekarang aku udah bahagia. Tapi aku malah milih sama orang yang udah maksa nikahin aku, dan sekarang dia nggak tahu pergi kemana. Dia ninggalin aku. Meli, Tante betul-betul prihatin ya sama kondisi kamu. Tante pikir ini kesempatan Tante untuk mendekatkan kamu sama Dion. Karena Tante betul-betul nggak nyaman punya menantu seperti Fania. Maaf Tante, tapi maksud Tante gimana caranya? Sekarang gini ya, pokoknya Tante yang akan ngurus semuanya. Kamu harus bisa membuat Dion itu jatuh cinta lagi sama kamu. Ya, kalau Fania itu semua urusan Tante, ya. Tante akan mengusir dia pelan-pelan dan membuat Dion itu menceraikan dia. Ayolah, kamu coba ya. Kamu kenapa? Kok gelisah gitu? Aku tuh kepikiran Meli, Mas. Kok kayaknya Mama tuh baik banget sama dia. Aku khawatir kamu dijodohin sama dia. Meli itu masa lalu aku. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Sekarang aku cinta sama kamu. Ya, tapi kan sampai sekarang kita belum punya keturunan, Mas. Dan kamu kan tahu sendiri, Mama tuh pengen banget punya cucu. Udah gini, ya. Yang pasti, apapun yang terjadi aku janji. Aku nggak akan ninggalin kamu. Ya. Iya, sepatunya Mas Dion masih di jemuran. Fania! 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 Ini kenapa sih? Kok bisa sobek kayak gini? Kamu tahu kan, ini kemeja kesayangan aku, Fania. Tadi nggak sobek kayak gini kok, Mas. Aku nggak tahu kenapa sekarang bisa sobek. Aduh, ini ada apa sih? Loh. Kok bajunya robek gini? Aduh, Fania, kamu tuh gimana sih? Nyiapin baju buat suami aja kamu nggak becus. Makanya kalau kerja itu yang fokus dong. Mas, beneran tadi nggak sobek kayak gini kok. Kamu percaya sama aku kan, Mas? Iya, aku percaya. Fania, kamu tuh ya hargain dong suami kamu. Mama sering kesal aja sih sama kamu. Karena kamu diam-diam masih suka pacaran sama Bima. Iya kan? Makanya kerjaan kamu jadi kayak gini. Mama kok bisa-bisanya sih tega ngefitnah aku sama Bima? Apa? Tega kamu bilang mama ini fitnah. Sekarang gini ya Dion, kamu harus percaya sama mama. Dia ini sering banget mencuri waktu sama Bima, berdua-duaan. Apa coba maksudnya? Mas percaya kan sama aku? Iya, aku percaya sama kamu. Kenapa sih Dion masih aja percaya sama Fania? Sekarang kamu siapin kemeja yang lain buat aku. Aku harus segera berangkat ke kantor ya. Iya, Mas.
Nanti jangan lupa buat Mel. Kamu kenapa nangis kayak gitu? Terus kok tiba-tiba muncul di sini? Dion, aku mau minta tolong sama kamu. Boleh nggak kalau aku tinggal di sini? Aku udah nggak bayar kontrakan 3 bulan dan aku udah diusir sama juragan kontrakan aku. Kok nggak nelfon sih? Kan aku bisa nalangin dulu biar kamu nggak diusir kayak gini. Kalau nggak boleh tinggal di sini, aku tinggal di tempat lain aja. Maaf ya ganggu. Mel, tunggu. Kamu jangan salah paham kayak gitu. Aku maksudnya nggak begitu. Kamu boleh kok tinggal di sini. Fania, tolong siapin kamar buat Meli dan anaknya ya. Aku harus segera pergi ke kantor karena ada meeting di sana ya. Ya, aku pergi dulu ya. Makasih banyak ya Dion. Iya ya. Aduh, Fania, kamu... masa belum siap sih? Iya, apa tempat tidur gini aja lama banget sih kamu lelet ya? Biar aku aja yang beresin. Oke, sekarang Meli itu bantuin kamu. Tapi ingat, tugas kamu di belakang itu, cucian dan lain sebagainya itu belum selesai. Meli dan anak ini adalah tamu istimewa di sini. Penuhin apa mau mereka, ya? Tapi Ma, aku kan juga harus ngurus semua keperluannya Mas Dion. Kamu bilang, kamu tuh kok ngelawan ya sama saya? Ngurus kayak gitu aja nggak beres. Dengar baik-baik. Ini tuh tamu istimewa saya dan kamu tuan rumah di sini. Jadi kamu harus melayani mereka dengan baik. Tapi Ma, Udah deh. Sekarang gini ya, kamu kok, kamu tuh jangan enak-enak ya di rumah ini ya. Kamu tuh bersyukur tinggal di rumah ini, tinggal makan, hidup enak. Hah? Kamu mau pulang lagi ke kampung kamu jadi orang miskin? Mau? iya Ma. Iya, Mia siapin semuanya. Ya udah buruan. Aneh banget rasanya. Kayak kurang bumbu gitu. Tapi asin. Banyakan garam. Ini nggak keasinan kok. Pas, enak malah. Enak apanya? Ini bener-bener gak enak. Tante, cobain deh masakannya. Aku nggak bohong. Kalau tante tuh nggak perlu nyobain masakan ini. Karena tiap hari saya tersiksa dengan masakan dia. Dan semuanya nggak enak. Ya udah tante tenang aja ya. Mulai sekarang aku yang bakalan masak di sini. Tapi hebatnya Dion bisa bertahan sama perempuan yang nggak bisa masak. Kata Mas Dion masakanku enak kok. Kamu itu terlalu percaya diri ya. Hah? Itu karena Dion itu tidak mau menyakitin hati kamu. Tapi kamu harusnya peka. Untung aja Dion itu nggak segera meninggalkan kamu. Mas, aku makin khawatir deh sama Mama. Udah, jangan terlalu dipikirin sayang. Aku kan udah bilang sama kamu, aku sayang sama kamu. Ya? Ya lagian kenapa sih Meli tuh harus tinggal di rumah kita? Kenapa nggak kita cariin dia kontrakan lain aja? Begini, Meli itu sekarang lagi susah. Jadi kan nggak ada salahnya kalau kita bantuin orang susah, iya kan? Mas, nanti aku hubungin lagi nanti ya. Fania? Miko, kamu nggak apa-apa kan sayang? Mana yang sakit? Ya udah yuk kita obatin yuk. Apaan sih? Miko? Apa? Miko? Ini ada apa sih? Kamu tuh keterlaluan ya. Sama anak kecil kamu tega ya? Fania, kamu ikhlas gak sih jagain anak aku? Apa cuma setengah hati? Maaf, Ma. Maaf, Mel. Aku bener-bener gak sengaja.
gimana? Ini sampai jatuh kayak gini. Ayo sayang, yuk. Ayo, kita obatin ya. Dah, sana nangis. Diam, diam. Mel, maaf Mel. Dion, ternyata istri kamu jahat ya. Istri kamu jahat sama anak aku. Kayaknya dia pengen banget ngeliat aku segera pergi dari rumah ini. Emangnya apa yang terjadi sama Miko? Awalnya aku juga nggak percaya. Tapi aku lihat sendiri gimana Fania mendorong anak aku sampai jatuh. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya mama kamu. Mama kamu juga lihat kok. Gimana Fania mendorong anak aku. Ya, mungkin Fania nggak sengaja. Aku tahu ya. Aku tahu Fani memang istri kamu. Kamu pasti bakal belain dia habis-habisan. Tapi kamu juga harus bersikap adil dong. Kalau dia salah, kamu harus kasih tahu kalau dia itu salah. Dari dulu aku selalu diperlakuin gak adil. Dulu aku dipaksa nikah sama laki-laki yang jahat sama aku. Suka main perempuan, suka main tangan. Terus dia ninggalin aku tanpa tanggung jawab. Kenapa sih? Tuhan kejam banget sama aku. Kayaknya dia gak pengen lihat aku bahagia sama orang yang aku cintain. Ini gelang pemberian kamu waktu aku ulang tahun dulu. Aku masih nyimpen ini. Sama kayak aku nyimpen nama kamu dalam hati aku. Sepertinya Meli tulus cinta sama aku. Tapi sayang, aku sudah punya Fania. Pasti Dion benar-benar percaya kalau aku cinta sama dia. Padahal kan aku cuma ngincer uangnya. Miko tuh lucu banget ya, Bim. Kayaknya dia seneng banget main air di situ. Iya, Van. Van, saya beli minum dulu ya. Ya Allah, seandainya Engkau memberiku sedikit saja kebahagiaan berupa malaikat kecil, mungkin hidupku nggak akan sepahit ini. Mama akan bahagia, dan Mas Dion, dia akan pasti lebih perhatian sama aku. Halo adek manis. Mau coklat? Mau, Om. Van, ini minumannya. Van. Ngelamun ya? Enggak. Ini minumannya. Oh iya. Makasih ya. Iya. Oh iya, Van. Si Miko kemana? Ada kok di sana. Tadi Miko main di sana. Kamu yakin dia di sana? Dia lagi ke toilet kali atau kemana? Enggak. Aku yakin barusan aku lihat dia masih main di sana kok. Oh, ya Allah. Kamu jangan khawatir ya. Aku cari Miko dulu. Ibu, permisi. Oh iya? Maaf, numpang tanya. Tadi ngelihat anak kecil yang main di sini nggak, yang pakai baju oranye? Enggak. Makasih ya. Iya, sama. Ya Allah, Miko. Miko di mana kamu, Nak? Gimana ada? Nggak ada. Kamu jangan khawatir ya. Kita cari Miko bareng-bareng. Tenang, ya. Ya, tapi gimana kalau Miko nggak ditemukan, Bim? Iya, kamu tenang dulu. Sekarang kita cari Miko. Halo, ibunya Miko. Pasti lagi nyari Miko. Lihat aja sendiri. Oh ya Allah, kamu mau apa? Kenapa kamu? Aku mau jangan sakitin Miko. Kalau Miko ibu datang sendiri. Nanti aku kasih tahu apa yang aku mau. Segera aku kirim alamatnya. Ya Allah, aku harus bagaimana ya Allah? Fani, kamu jangan khawatir.
Miko pasti baik-baik aja. Tapi tunggu dulu. Kok dia tahu nomor HP kamu ya? Atau jangan-jangan penculik itu emang kenal sama kamu atau memang pernah kenal sama kamu? Udah. Yang penting Miko harus diselamatin dulu. Van, ini Van. Bim, kok aneh ya? Kenapa penculiknya Miko nyuruh kita ke kamar hotel? Iya juga sih. Tapi untuk sekarang kita nggak ada pilihan, Van. Kita harus ikuti permainan mereka. CCTV hotel ini sudah merekam mereka berdua. Dari mereka berjalan sampai masuk kamar hotel. Semua ada di sini. Bagus. Oke. Ini buat kamu. Terima kasih, Bos. Oke. Kemana sih Fania? Jam segini kok belum pulang? Telepon nggak diangkatin. Iya, tadi Fania itu memang bilang sama Mama, katanya dia pergi sama Bima ya untuk nganter Miko itu berenang. Tapi yang anehnya Miko itu udah pulang, tadi ada yang nganterin. Ya berarti Fania ada urusan dong sama Bima. Mama serius, Ma? Aduh Dion, masa Mama bohong sih sama kamu, ya serius dong. Pantes. Diteleponin kok nggak diangkat. Istri durhaka! Dia apa sih? Sebentar. Tuh kan, ini tuh betul-betul bukan perempuan baik-baik. Dia sibuk selingkuh coba. Emang berarti benar waktu itu dia tuh berbuat mesum sama Bima. Ini perempuan udah bukan perempuan baik-baik, gak punya anak lagi. Sekarang Mama gak mau tahu. Kamu harus pisah. Ceraikan dia. Ma, Dion minta maaf ya sama Mama. Harusnya dari dulu Dion dengerin kata-kata Mama. Dion gak nikahin Fania. Dion, ya udah, semuanya udah terjadi. Sekarang pasti Mama maafin kamu. Tapi tolong, kamu nikahin Meli ya. Dion, please. Coba Meli orang yang tulus mencintai kamu. Ayo Lana, ya. Fania, kok sepi ya? Kenapa belum ada orang yang datang? Halo? Fania, sekarang juga kamu pulang. Mas dengerin aku dulu, Mas. Sekarang aku lagi nyari Miko. Miko diculik, Mas. Gak usah alasan kamu. Miko ada kok di sini. Gak mungkin, Mas. Gak mungkin. Tadi... Aku tahu, kamu lagi asik-asiknya kan, berduaan sama Bima. Aku lihat rekaman CCTV-nya. Kamu berdua Bima masuk ke kamar hotel. Astagfirullahaladzim. Mas, ini semua fitnah, Mas. Mas. Kenapa? Kita dijebak. Ada yang ngirimin CCTV kita di sini ke Mas Dion. Itulah kenapa aku curiga, Van. Kok mereka bisa tahu nomor handphone kamu? Yaudah kalau gitu kita pulang ke rumah, kita jelasin sama mereka. Yuk. Sekarang juga kalian pergi dari sini. Mas, kamu harus dengar penjelasan aku dulu, Mas. Aku sama Bima ini difitnah. Ini semua jebakan. Nah, semuanya udah jelas. Sekarang kalian pergi. Karena kamu udah bukan istri aku lagi. Pergi! Mas, aku mohon kamu harus percaya sama aku, Mas. Ini semua nggak benar. Pak, maaf Pak. Saya dan Fania itu dijebak. Saya yakin semua ini rekayasa. Diam kamu! Bima, kamu nggak apa-apa kan? Dion, udah. Kamu harus melupakan dia. Karena kamu harus menceraikan dia. Kamu mau menikah dengan Meli.
Ini semua gara-gara kamu kan? Kamu sengaja ngelakuin ini semua supaya aku diusir dari rumah ini. Kamu jangan coba-coba memfitnah Meli. Meli ini perempuan baik-baik dan dia akan menjadi istrinya Dion. Pergi kalian dari sini. Pergi. Akhirnya aku bisa mendapatkan Dion. Ya, semua ini karena usaha Tante juga ya. Makasih banyak ya Tante. Saya terima nikah dan kawinnya Meli Luciana binti Dedi Wahyudi dengan emas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Akhirnya aku jadi Nyonya Dion. Dan sebentar lagi aku akan jadi penguasa rumah ini. Ajar si Dion. Kenapa dia gampang percaya sama fitnah murahan seperti itu? Seharusnya kan dia lebih percaya sama istrinya. Pak Ihsan, saya minta maaf. Saya ngerasa bersalah atas kejadian ini. Kamu nggak salah, Bima. Yang salah itu Dion dan ibunya. Dari dulu saya tahu Santi emang nggak suka dengan Fania. Cuma si Dion itu kan suaminya. Seharusnya dia bisa menjaga dan membela istrinya. Kamu juga sih, Fania. Bapak udah bilang dari dulu jangan nikah sama Dion. Tapi kamu tetap aja ngotot mau nikah. Begini jadinya. Iya, Pak. Ini emang semua salahnya Fania. Iya, kamu salah. Tapi yang lebih salah itu Dion. Bapak harus kasih pelajaran si Dion. Pak. Pak. Jangan, Pak. Lebih baik kita ngalah aja, Pak. Jangan berantem sama Dion. Iya, Pak. Fania, mereka sudah menginjak-injak harga diri kita. Walaupun kita miskin. Tapi Bapak gak suka diperlakukan seperti ini. Pak! Bapak! Bima, kamu kejar Bapak sekarang. Aku nggak mau Bapak berantem sama Mas Dion. Iya, Fania. Aku akan kejar bapak kamu. Dion! Dion! Keluar, Dion! Ini apa-apaan sih? Hah? Masuk ke rumah orang gak ada sopan santun. Jadi gini, gayanya kalau orang miskin dan kampungan kalau ke rumah orang, iya? Pasti kamu yang mempengaruhi Dion untuk menceraikan Fania, kan? Jangan asal tuduh ya. Saya tidak pernah menyuruh Dion untuk menceraikan Fania. Tapi itu kemauan Dion sendiri. Dan ingat, harusnya Dion itu sudah lama menceraikan Fania. Karena Fania itu tukang selingkuh. Tuh mulut kamu yang kotor! Apaan sih? Jangan coba-coba sakitin nama saya. Kamu lelaki bodoh! Suami macam apa kamu gak bisa melindungi istri sendiri? Seharusnya kamu bisa pakai logika. Jadi kamu gak gampang dipengaruhi fitnah. Fitnah apaan sih? Nggak ada fitnah di sini. Sekarang gini ya, kebusukan apapun tidak bisa disembunyikan. Suatu saat juga akan ketahuan. Ya seperti Fania, dia selingkuh dengan Bima. Fania tidak pernah selingkuh sama Bima. Kamu kok gak percaya sih, Dion? Ha? Dia. Bapak, jangan sembarangan ya mukul-mukul suami saya. Bapak bisa saya jeblosin ke dalam penjara. Mau? Suami? Dia suami kamu? Iya. Dion, kamu memang bodoh. Kamu bakal menyesal sudah menceraikan perempuan baik-baik seperti Fania. Bapak ngomong begitu, belain Fania, karena Fania anak kandung Bapak. Tapi Bapak nggak ngerti perasaan saya, Pak. Saya melihat video Fania dan Bima masuk kamar hotel, Pak.
Dion, usir aja. Kita harus hidup tenang. Jadi sekarang saya minta Bapak pergi. Ayo Pak, pergi Pak. Pergi Pak. Pergi. Masya Allah, Pak Ihsan. Pak, bangun Pak. Bangun Pak. Pak, sudah Pak. Kita pulang aja Pak. Nggak ada gunanya kita di sini Pak. Nah, dengar nggak apa yang dia bilang? Lebih baik pergi. Lagian gak ada yang sudi nerima kalian semua di sini. Dasar pelakor murahan kamu. Kalian gak bakal bahagia. Dion, ingat, kamu bakal nyesel udah nyanyiain Fania anak saya. Bilang aja bapak yang ngiri, ya kan? Karena dia lebih milik saya daripada Fania. Udah deh, pergi aja. Dasar orang miskin gak tau diri. Pergi! Kamu tuh yang gak tahu malu, gak tahu diri. Orang tua miskin sekarang pergi gak? Dia udah ngapain sih orang kayak gini? Ah, ayo, pergi! Ayo Pak, kita pulang. Dion. Halo. Saya punya kerjaan nih buat kamu. Pak! Astagfirullah Pak Ihsan. Pak bangun Pak. Pak bangun. Pak. Ya Allah, kenapa Bapak juga harus menanggung penderitaanku ya Allah? Dok, gimana teman saya Bima dok? Gimana Bima dok? Pasien atas nama Bima tidak berhasil kami selamatkan. Bima sudah meninggal dunia. Wow. Betul-betul menantu hebat ya kamu. Tiap hari kerjanya kamu shopping, iya. Kamu mau ngabisin uang anak saya, iya. Hah? Mentang-mentang anak saya itu banyak uang. Terserah aku mau belanja apa, hah? Ini duit suami aku, bukan duit mama. Mama kan juga suka belanja pakai uang suami aku, ya kan? Kamu berani ya ngomong gitu sama saya? Hah? Kamu tuh siapa? Sadar dong. Mama lupa ya? Hah? Aku ini Meli, bukan Fania. Aku ini perempuan cerdas, bukan kampungan kayak dia. Dengar baik-baik ya Meli. Saya yang menjodohkan kamu dengan anak saya. Ma, udah lama aku capek, Ma. Ya, gak usah macam-macam deh sama aku, ya. Kalau Mama masih betah tinggal di sini. Apa? Apa kamu bilang? Kamu itu ya, kamu jangan berani-berani ngelawan saya. Hah? Asin gak? Enggak, lepasin. Saya baru tahu siapa kamu sebenarnya. Lepas, enggak. Aku bilang lepasin. Belanjaan aku. Jangan berani-beraninya ya mukul-mukulin aku. Aku ini bukan Fania, aku ini Meli. Saya akan bilang sama Dion kapan kamu. Dion! Aduh. Dion, kamu lihat kaki mama. Kaki mama bengkak, Dion. Gara-gara istri kamu itu. Dia udah berani kasar sama mertuanya. Kamu harus kasih pelajaran sama dia. Bila perlu ceraikan dia. Kan mama sendiri yang maksa Dion untuk nikahin Meli sampai Dion harus ceraiin Fania segala. Jadi sekarang terimalah nas mama. Dion, kamu kok
keterlaluan, Dion. Dion ingat, Mama ini adalah mama kandung kamu. Kamu nggak boleh kayak gitu. Mama, untuk urusan Meli, Mama urus sendiri. Dion capek, Dion pengen istirahat, Mah. Kenapa Dion jadi gak peduli sama aku? Sabar ya. Mama itu sekarang banyak sabar, istighfar, banyak ibadah, deket sama Tuhan. Jadi kalau tiba-tiba Mama mati, Mama bisa langsung masuk surga. Apa kamu bilang? Hah? Kamu menyupai saya mati? Hah? Apa sih? Aku udah bilang ini. Jangan macam-macam sama aku. Jangan pakai ngancem-ngancem aku. Jangan usik ketenangan aku. Mama nggak mau kan hidup Mama nggak tenang seumur hidup. Awas kamu. Tunggu pembalasanku. Meli, kamu tuh apaan sih? Kenapa baju saya keluar? Aku udah gak nyaman sama keberadaan Mama di rumah ini. Aku sama Dion tuh udah nikah. Jadi tolong, Ma. Jangan campurin urusan aku lagi. Kamu jangan gila ya. Ini rumah anak kandung saya. Nggak mungkin saya meninggalkan rumah ini. Dion itu memang anak Mama, tapi dia itu sekarang suami aku. Jadi cepat deh, pergi dari sini. Mel, kamu ingat ya. Saya yang menjodohkan kamu sama Dion. Saya sudah rela memfitnah Fania agar Dion itu menceraikan Fania, tahu? Ternyata begitu, Mbak. Sekarang aku tahu. Kalian berdua kejam. Gak punya hati. Sekarang kalian berdua pergi dari sini. Dion, kamu ngomong apa, Dion? Mama ini, mama kandung kamu, masa kamu tega ngusir Mama? Terserah Mama sekarang mau tinggal di mana, Dion nggak peduli, Mah. Mau tinggal di panti jompo juga nggak peduli, Dion, Mah. Yang pasti Dion nggak mau tinggal sama orang yang udah merusak rumah tangga Dion. Jadi Mama sekarang pergi. Pergi, Mah! Dion! Pergi, Mah. Ayo pergi. Pergi aja. Mama dengar kan Dion bilang apa? Kamu juga. Pergi kamu sekarang, ayo. Karena aku udah muak tinggal sama kamu. Dan gara-gara kamu, aku sekarang punya utang. Miliaran rupiah. Dion, enggak. Kamu tahu nggak? Mama kamu yang nyuruh aku kayak gini. Aku janji aku bakal jadi istri yang hemat. Aku bakal jadi istri yang soleha buat kamu. Aku udah gak peduli lagi, aku gak percaya lagi sama kamu. Jadi sekarang kamu pergi. Aku nggak mau pergi dari sini. Jangan. Pergi kamu. Maafin aku. Pergi. Dion, Mama janji. Mama tidak akan pernah mengulangin apa yang sudah Mama perlakukan sama Fania dan kamu. Udah telat, Nah, udah telat. Sekarang aku udah pisah sama Fania. Rp70 juta. Ya Allah. Sial. Kau baru dapat dikit duit dari Dion. Udah mau diusir aja dari sini. Enggak. Kau mau pergi dari sini. Kalau aku pergi, aku jadi apa? Ini kamu jadi gelandangan. Aku gak mau hidup susah lagi.
Aku akan lenyapkan Dion sama mamanya. Dengan begitu aku bisa jadi penguasa di rumah ini. Fanny, aku minta maaf sama kamu. Aku nyesel. Aku nggak bisa lindungin kamu dari fitnahan Meli dan mama aku. Rasain kamu ya. Aku bakal seterum kamu, Dion. Meli! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fania. Mama betul-betul minta maaf sama kamu. Mama selama ini udah zolimin kamu. Mama menyesal. Ma, Fania udah maafin Mama dari dulu. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni Fania, aku minta maaf sama kamu. Dan aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Yang pasti aku menyesal udah ngusir kamu dari sini. Mas Dion, aku juga udah maafin Mas Dion. Makasih, Fania. Itu memang wanita calon penghuni surga.